Dan pagi ini kita akan menghadirkan salah satu dari mereka, seorang guru muda yang rela meninggalkan tanah air demi mendidik anak-anak tenaga kerja Indonesia atau TKI yang ada di pelosok negeri tetangga, yaitu Malaysia. Kita langsung saja sapa pada kesempatan pagi ini ada Adelia Aryani Putri atau yang akrab disapa Adel. Selamat pagi Mbak Adel. Selamat pagi Mbak Naila, apa kabar? Baik, sehat selalu juga buat Mbak Adel yang saat ini berada di Malaysia ya. Iya Mbak, benar. Nah Mbak Adel ini menarik sekali. Sebelum kita tanya-tanya lebih jauh, sejak kapan Mbak Adel ada di Malaysia dan memutuskan untuk mengajar anak-anak TKI di sana? Pertanyaan pertama yang ingin kita tanyakan, apa sih yang membuat Mbak Adel memilih profesi sebagai seorang guru? Oke. Ini pertanyaannya walaupun simple tapi sebenarnya bisa panjang nih Mbak Naila ya jawabannya. Nah, jadi saya itu udah jadi guru itu udah 7 tahun ya Mbak ya. Jadi sebenarnya di awal itu saya sama sekali nggak ada ketertarikan Mbak buat jadi guru gitu. Karena dulu ya waktu kita masih muda, kalau zaman dulu itu dibilang gini, those who can do, they teach gitu. Jadi kayak guru itu orang yang nggak bisa ngelakuin itu pasti jadi guru. Jadi agak stereotipenya itu agak-agak gimana dulu waktu masih kuliah. Tapi memang waktu saya masih kuliah, waktu mau udah lulus wisuda itu ada panggilan saat itu untuk mengajar jadi guru di daerah tertinggal, tapi di Indonesia waktu itu Mbak. Nah kebetulan salah satu daerahnya itu yang saya ditempatkan, saya tertarik, saya merasa kayak ada panggilan gitu. Kapan lagi sih saya bisa mengabdi kepada negeri? Kapan lagi saya bisa melakukan sesuatu yang benar-benar berkontribusi walaupun hanya kecil tapi nyata untuk negara saya begitu. Jadi waktu itu saya ditempatkan pertama kalinya di Aceh di daerah Pidijaya yang merupakan salah satu tempat yang agak terkena dampak tsunami juga dan waktu itu perang waktu GAM, jadi memang itu daerahnya sangat terdampak. Dan saat saya berada di sana mengajar anak-anak, baru saya ngerasain kalau wah ternyata panggilan hidup saya, life calling saya itu adalah sebagai guru. Dengan memberikan sesuatu kepada anak-anak di sana dan melihat mereka ada perubahan nyata yang benar-benar bisa saya lakukan. Nah itu saya ngerasa kayak wow, this is it. Jadi inilah untuk saya gitu Mbak. Nah setelah dari Aceh, kemudian ada panggilan lagi, ada kesempatan lagi untuk bisa mengajar anak-anak Indonesia yang benar-benar tidak mendapatkan akses pendidikan di luar negeri. Walaupun mereka anak-anak Indonesia, tapi karena mereka berada di luar negeri dan mereka juga tidak mempunyai dokumen yang lengkap dan segala macam dan hal-hal administrasi seperti itu, jadi mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan di sini. Padahal sebagai warga Indonesia, semua dari kita tidak terkecuali siapapun berhak mendapatkan berhak mendapatkan pendidikan yang sama dan setara. Luar biasa, jadi benar-benar tergerak dari panggilan hati ya ketika itu ditempatkan di Aceh, apalagi pada waktu itu 2 tahun berselang setelah peristiwa tsunami di sana ya. Benar banget Mbak. Jadi masih sangat masih jelas banget itu distraction-nya dan hal-hal seperti itu masih pembangunan banget. Jadi saya ngerasa kayak ya inilah panggilannya saya. Luar biasa Mbak Adel, ceritanya ini sangat menyentuh kita, di mana awalnya Mbak Adel akhirnya memang benar-benar tergerak dari hati. Nah kemudian pada tahun berapa Mbak Adel memutuskan di Malaysia sampai sekarang loh akhirnya? Untuk di Malaysia sendiri ini saya udah 5 tahun Mbak, udah lama juga ya. Jadi udah dari 2016 di Malaysia. Jadi udah 5 tahun. Jadi udah kayak paham lah asam garam di sini itu gimana. Mbak Adel, Malaysianya tepatnya di mana sih? Kabarnya nih akses menuju lokasinya termasuk sangat sulit ya? Iya, jadi saya di Malaysia itu tepatnya di salah satu provinsi ya, kalau di kita namanya itu di Sabah, itu ya di atas Kalimantan, itu berbatasan sama Kalimantan Utara. Nah, jadi saya di salah satu distrik namanya itu Kinabatangan, dan tempat saya yang sekarang ini namanya itu di daerah Temanggung. Untuk ke kota besar itu butuh waktu sekitar 10 sampai 15 jam. 10 sampai 15 jam itu dari
dari dalam ini, karena saya di tengah hutan banget loh ini Mbak, jadi Oke, jadi perbatasan kalau Indonesia dulu Kalimantan Utara ya Mbak ya? itu ininya provinsinya. Kalau saya sih lebih perbatasannya lebih ke laut, ini yang dekat sama Filipina sana. I see, itu 10 jam ya. Tapi aksesnya seperti Iya. apa untuk ke sana Mbak Adel? Kalau dulu sih sebelum ada jalan, jadi tempat saya ini benar-benar hutan. Jadi kalau mau ke sini biasanya menggunakan pesawat kecil gitu loh Mbak. Tapi sekarang karena udah ada jalan, walaupun jalannya itu sangat-sangat kalau hujan itu bisa banyak mobil yang kebalik dan jalannya bolong. Iya, kebayang ya. Tapi ya Aduh. kayak di Kalimantan banget gitu Mbak. Kalau Iya, kita mau ke iya. tempat tambang ya, di tengah hutan banget. Dan kalau mau jalan ini ya kalau nggak pakai 4 wheel ya susah gitu, nggak bisa pakai sedan. Iya. Apalagi kalau pakai motor, tidak akan sampai-sampai. Sudah terbayang di imajinasi kita seperti apa aksesnya dulu ke sana. Nah, Iya, kalau Mbak Adel di sana mengajar anak-anak TKI ya, khususnya mereka yang bekerja di bidang apa tuh anak-anak TKI ini? Jadi anak-anak TKI atau PNI yang bekerja di bidang perkebunan kelapa sawit di sini. Jadi orang tuanya itu rata-rata bekerja di perkebunan kelapa sawit milik perusahaan-perusahaan punya Malaysia, punya ya ada yang punya kerajaan Malaysia dan ada juga yang lebih milik perusahaan seperti Iya. itu. Nah, kalau Mbak Adel sendiri sudah 5 tahun ini kan ya mengajar di sana, di wilayah sana. Mbak Adel, ini bisa diceritakan kondisinya seperti apa untuk akses pendidikan anak-anak di sana, terutama untuk anak-anak tenaga kerja kita yang bekerja sebagai buruh kelapa sawit di sana, Mbak Adel? Jadi kalau untuk keadaan pendidikannya sendiri seperti ini Mbak ya. Kalau dulu sebelum pandemi ya, anak-anak ini memang tidak bisa mendapatkan akses pendidikan yang sama seperti anak-anak Malaysia yang lainnya. Karena untuk mendaftar di sekolah negeri Malaysia itu mereka harus mempunyai identitas yang lengkap. Nah, ini adalah permasalahan utama dari anak-anak kita di sini adalah identitas gitu Pak. Jadi ini lagi permasalahannya karena banyak orang tua atau PMI kita yang masuk ke sini itu secara ilegal. Jadi mungkin orang tuanya punya paspor, punya dokumen yang lengkap, tapi dia membawa anggota keluarganya ke sini dengan cara yang tidak resmi, dengan jalur yang tidak resmi. Jadi yang memiliki dokumen resmi ya paling biasanya cuma orang tuanya, sedangkan atau nanti mereka menikah di sini, melahirkan anak-anak dan anak-anaknya nggak diurusin dokumennya. Nah, karena mereka nggak punya dokumen yang lengkap ini, maka banyak sekali anak-anak Indonesia di sini yang orang tuanya orang Indonesia tapi mereka tidak mempunyai dokumen kewarganegaraan yang lengkap. Karena tidak punya dokumen kewarganegaraan ini, mereka tidak bisa mendapatkan akses pendidikan di kerajaan Malaysia gitu kan Mbak. Nah, disinilah peran pemerintah. Kita datang nih memberikan hak kepada anak-anak ini, memberikan hak mereka kalau mereka itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak sama seperti anak-anak di Indonesia lainnya. Nah, jadi kami datang ke masing-masing ladang atau perusahaan seperti itu atau estate-nya masing-masing di sini dan membuka semacam community learning center. Kalau di Indonesia bisa kita bilang kayak sekolah terbuka begitu ya Mbak ya, dan memberikan pendidikan di sana. Jadi kami melayani dari TK, SD, SMP sampai SMA. Tapi kalau SD, SMP, SMA itu lebih ke paket gitu Mbak ya. Oke, jadi community learning center di sana ya. Itu ada berapa tenaga pengajarnya, Mbak Adel? Kalau untuk Sabah dan Sarawak sekarang ini, kalau untuk SMP kita ada punya 45 community learning center. Kalau untuk tingkat SD itu ada 116-an gitu Mbak. Dan untuk pengajarnya, untuk guru yang datang dari Indonesia itu ada sekitar 200-an. Wow. Karena kita banyak ada anaknya itu sekitar 45.000 sampai 50.000 peserta didik yang kita layani itu kan. Oke, luar biasa ya. Akhirnya bergabung dalam naungan Community Learning Center ya. Nah, Mbak Adel, tapi tadi ada sedikit pertanyaan yang terlewat. Ini penasaran. Jadi Mbak Adel tuh dari Aceh ke Malaysia. Ini sampai ke Malaysia tuh ditugaskan atau memang mendaftar sendiri atau bagaimana sih?
Oh, jadi ada kayak seperti program pemerintah gitu Mbak. Jadi yang di Aceh ini program pemerintah khusus untuk sarjana yang baru saja selesai wisuda seperti itu. Nah setelah itu, setelah kami selesai mengajar mengabdi di daerah 3T yang ada di Indonesia, kemudian kami diberikan beasiswa untuk bisa mendapatkan sertifikat profesional sebagai guru. Nah setelah itu saya diberikan lagi kesempatan mendaftar untuk menjadi guru di sini begitu Mbak. Jadi memang ada step-stepnya, nggak bisa langsung kalau kita habis wisuda langsung ke sini itu nggak bisa juga. Nah, jadi kalau untuk ke sini dibutuhkan semacam pengalaman dan kompetensi. Iya, dan harus aktif juga cari-cari tahu dari informasi dari manapun ya. Nah, Mbak Adel, tadi menarik sekali ketika Mbak Adel menceritakan bagaimana anak-anak di sana harus mendapatkan pendidikan yang layak ya, pendidikan yang layak bagi anak bangsa, meskipun di negara tetangga. Nah, kalau Mbak Adel sendiri bagaimana cara mengajak anak-anak ini agar mau sekolah begitu? Masih adakah anak-anak yang jika diajak sekolah kemudian enggan, atau juga orang tua yang mungkin tidak mengizinkan, atau seperti apa sih situasinya di sana? Nah, benar Mbak, ini adalah salah satu tantangan terbesar kami ya saat sekarang ini. Karena lingkungannya kan anak-anak ini di sini-sini aja, di seputar sini aja. Kayak kalau seperti kita di Indonesia kan bisa nih orang tuanya bilang, ih kamu lihat tuh anak tetangga, dia masuk UI, masuk ITB, kan kayak gimana ya Mbak ya? Kita bisa melihat ada perbandingan kehidupan lain yang lebih layak seperti itu. Nah, karena di sini lingkungannya itu adalah hanya pekerja ladang sawit, jadi orang tua ya seperti, dan rata-rata kan orang tua di sini hanya tamatan SD, SMP, atau bahkan tidak selesai sekolahnya sama sekali seperti itu. Jadi mereka berpikir, ya ngapain sih anak saya harus sekolah tinggi-tinggi, toh nanti ujung-ujungnya juga akan kerja di perkebunan seperti saya, kenapa harus sekolah? Nah, hal-hal seperti ini, mindset seperti inilah yang sebenarnya tugas utama kami sih sebagai guru, selain hanya ngajar. Jadi di sini nggak hanya ngajar, tapi juga seperti mengubah mindset orang tua, kemudian membantu mereka mendapatkan haknya dengan sebagai perwakilan dari konsulat Indonesia, membantu membuatkan dokumen dan hal-hal seperti itu. Jadi ya biasanya kami selalu mengadakan sosialisasi, datang ke rumah-rumah warga, atau mengadakan kalau ada perkumpulan seperti itu kan Mbak ya, jadi kami datang ini, jadi mensosialisasikan dan ngasih lihat kalau sebenarnya anak-anak ini punya opsi lain selain hanya jadi pekerja perkebunan. Mereka punya opsi lain untuk kembali ke Indonesia, mereka punya opsi lain untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Dan juga di sini salah satu opsinya adalah kami berusaha mencarikan beasiswa untuk anak-anak ini agar setelah selesai menamatkan sekolah menengah pertama di sini bisa kembali ke Indonesia dan menempuh pendidikan tinggi yang lebih layak untuk mencapai mimpi-mimpi mereka, dan tidak hanya berakhir di perkebunan ladang sawit ini dan kemudian memulai siklus yang sama kembali dan nanti menikah muda, kemudian mempunyai anak dan anaknya nggak punya dokumen lagi dan jadi tanggungan negara lagi seperti itu Mbak. Jadi tugas kita di sini adalah memutus rantai itu dengan pendidikan. Mulia sekali Mbak Adel mendengarnya, benar-benar loh tersentuh loh kita di sini, benar. Ini jadi bukan kayak mengajar. Ya gimana? Udah kayak orasi aja saya. Iya benar loh, bukan hanya mengajar tapi juga memotivasi dan mengencourage orang tua untuk mengerti akan pentingnya dunia pendidikan ya di sana. Nah, kalau Mbak Adel di sana ngajar apa Mbak Adel? Kalau saya dari TK ya Mbak ya, dari TK sampai SMP sampai paket C untuk SMA. Jadi ya hampir semua mata pelajaran saya mengajar gitu. Oh, dan sekarang jadi sampai SMA juga ya? Ya, tapi yang untuk paket C-nya, lebih ke paket gitu. Tantangan yang dirasakan Mbak Adel selain yang tadi udah Mbak Adel ceritain, apa lagi nih? Tantangannya saat sekarang sih mungkin sama seperti guru-guru di Indonesia, karena sekarang sedang COVID ya Mbak ya, jadi online ya. Jadi ya gitu, anak-anaknya sering hilang, terus sinyal, kesulitan sinyal, dan hal-hal seperti itu. Tapi biasanya kami mengatasinya dengan, karena memang di sini agak sulit sinyalnya ya Mbak ya, jadi anak-anak dipanggil ke rumah satu-satu, atau kami yang datang ke rumah home visit dan mengadakan jadwal giliran belajar. Jadi agar anak-anak yang sudah terdaftar ini nggak hilang gitu Mbak.
Oke ya saat itu ya pandemi. kalau untuk pembelajaran secara online memang di mana-mana pun sepertinya sedang menghadapi Iya, tantangan di tengah pandemi ya dengan ini penerapan tantangan PJJ. banget bener-bener. Tapi udah mulai tatap muka, Mbak Adel di sana? Eh, Kalau di Malaysia secara resmi sih belum bisa tatap muka ya, belum ada Heeh, keputusan dari kerajaan sih Mbak. heeh, Tapi karena di lingkungan saya kebanyakan itu anak-anak dan pekerja sudah pada vaksin, jadi heeh. kami sudah boleh kayak mengundang anak-anak datang ke rumah. Jadi lebih di rumah guru sih, tapi sekolah belum dibuka. Oke, sebelumnya kita cerita mengenai pembelajaran di masa pandemi. Nah, apa nih yang ingin di-sharing dari Mbak Adel? Mungkin ada cerita-cerita yang berkesan yang pernah dirasakan selama pembelajaran yang diterapkan di masa pandemi ini, Mbak Adel? Em, Iya, kalau di masa pandemi mungkin hampir semua guru kali ya, Manela ya, baik di Indonesia ataupun di sini ngerasain hal yang sama. Gimana frustasinya kita saat saat memberikan, beda ya kalau kita tatap muka atau tatap muka sama online seperti itu Mbak. Anak-anak juga interaksi, yang paling saya ngerasa kurang banget itu adalah interaksi antara guru dan anak-anak. Itu tuh hanya bisa kita dapatkan saat kita ketemu langsung. Karena bagi saya sendiri pendidikan itu yang paling penting itu nomor satunya adalah karakter. Baru nomor duanya adalah pengetahuan yang bisa didapatkan anak-anak. Nah, pendidikan karakter ini itu nggak bisa, susah banget ya. Kalau saya sendiri sih pengalamannya susah banget untuk memberikan pendidikan karakter ini ke anak-anak melalui online atau WhatsApp atau dengan metode apapun itu, karena Iya. ya apalagi anak-anak kan sedang masa, apalagi di SMP atau SMA itu sedang di masa puber ya Mbak ya. Jadi mereka lebih senang mengabaikan seperti itu, menganggap apa sih Iya, ini gitu-gitu. Jadi iya. jadi beda kalau kita ketemu langsung. Nah, bisalah diberikan pendekatan, berbagai macam pendekatan agar menguatkan pendidikan karakter ini. Nah, ini sebenarnya merupakan tantangan utama yang bagi saya sendiri bahkan sampai saat sekarang ini masih kesulitan. Kalau hanya untuk mentransfer ilmu, itu mungkin kita bisa memiliki banyak sekali metode-metode ya Mbak ya, dari metode pembelajaran ini, itu sudah banyak banget dibahas. Tapi tantangan utamanya yang mungkin sampai saat sekarang ini yang masih sangat sulit bagi saya adalah tentang bagaimana memberikan pendidikan karakter ini sendiri Iya, sebenarnya iya, ke iya. anak-anak. Mm-mm. Karena memang harus bertemu secara langsung, harus melihat secara langsung bagaimana sikap anak ketika bersama dengan teman-temannya, bersosialisasi bersama Iya, teman-temannya juga di benar, sekolah. benar, benar. Aduh, ya itu ya tantangan juga yang dihadapi di sini. Apalagi Iya, kalau di Indonesia kan di daerah terpencil ada masalah sinyal, internet di mana iya. guru harus terkadang apa ya mendatangi rumah dari masing-masing murid loh. Kalau Mbak Adil sampai nggak ke sana? Sama, kalau saya kadang saya yang datang ke rumah atau kadang anak-anak yang datang ke sekolah atau ke rumah saya kan di sekolah gitu Mbak. Jadi ternyata anak-anak datang ke sekolah, kami buat jadwalnya agar mereka tidak terlalu banyak berkerumun di sekolah seperti itu. Tapi setidaknya saat ada interaksi langsung antara anak-anak dan guru itu jadi tidak ada seperti koneksi yang putus gitu loh Mbak dari anaknya. Jadi anaknya udah nggak kayak layang-layang aja yang putus, Iya. nggak tahu arah dan tujuan. Mbak Adel, apa saja sih bentuk yang diberikan pemerintah melalui Kemendikbud untuk pendidikan bagi para anak-anak TKI di sana? Jadi sebenarnya mungkin ini saya kayaknya ini agak jarang terliput ya Mbak ya di media massa, bagaimana sebenarnya pemerintah kita itu sangat memberikan banyak sekali perhatian untuk pendidikan anak-anak Indonesia di luar negeri. Tidak hanya di Malaysia, tapi juga di Jeddah sana, di Singapura, di Tokyo, dan beberapa negara. Pemerintah mempunyai sekolah-sekolah Indonesia luar negeri yang memang bertujuan untuk memberikan hak yang sama kepada anak-anak Indonesia dimanapun mereka berada, seperti itu Mbak. Nah, untuk saya sendiri di sini, karena saya mengajar untuk anak-anak buruh sawit atau anak-anak PMI yang ada di Sabah, Malaysia ini, banyak sekali bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah, seperti bantuan beasiswa kepada anak-anak. Tahun lalu pemerintah memberikan 500 beasiswa ADAM repatriasi untuk anak-anak Indonesia, agar anak-anak Indonesia yang di Sabah, Malaysia ini untuk menyambung sekolah SMA di Indonesia.
Nah, untuk tahun ini ada sekitar 300-an lebih ada repatriasi ini, dan kemudian juga bantuan-bantuan seperti bantuan operasional itu juga dianggarkan oleh pemerintah. Kemudian bantuan TIK, kita di sini juga mendapatkan komputer, bantuan keterampilan dan banyak lagi. Jadi sayang sekali sih sebenarnya, karena pemerintah Indonesia itu udah sangat memberikan banyak bantuan dan kesempatan. Sayang banget kalau anak-anak di sini malah yang merekanya yang nggak mau belajar gitu loh, Mbak. Jadi kayak lah gurunya aja udah datang jauh-jauh dari Indonesia, ada banyak bantuan, sekolah gratis, banyak buku, banyak ini. Lah masa kamu nggak mau belajar? Nah, itu yang salah satunya juga menjadi tantangan dari para guru-guru di sana ya, Mbak Adel ya, untuk kembali mengencourage siswa-siswi ataupun juga orang tuanya di sana. Padahal fasilitas, kesempatan, dukungan juga sudah diberikan oleh pemerintah. Nah, kalau menurut Mbak Adel sendiri, apalagi nih yang masih harus diperbaiki atau dikembangkan dari sistem pendidikan bagi anak-anak TKI? Semenjak COVID ini sudah banyak sekali sih perbaikan-perbaikan yang sangat signifikan di sini, karena semua administrasi sudah bisa dikerjakan secara online, semua meeting itu sudah bisa dilaksanakan secara online. Dulu ya Mbak ya, saat masih belum COVID, kami kan punya sekolah induk, itu sekolah induknya di Kota Kinabalu yang saya tadi sampaikan berjarak sekitar 16 jam dari tempat kami. Nah itu akan menghabiskan banyak waktu dan energi untuk pergi meeting, melaksanakan seperti melaksanakan kewajiban administrasi di kota besar begitu. Tapi semenjak online semuanya sudah mulai bisa di-shift ke ke daring. Nah, jadi itu agak lebih memudahkan tugas kami sebagai guru. Mungkin kedepannya lebih daripada mengeluh atau meminta perbaikan-perbaikan dari luar, menurut saya akan lebih baik kami sebagai guru di sini lebih meningkatkan lagi sih kinerja dan proses pembelajaran sebagai guru sih gitu, Mbak. Jadi saya kalau melihat dari luar sih saya juga nggak bisa ya, karena memang keadaan di sini kan beda sama di Indonesia, kita nggak bisa nyamain gitu kan. Nah kalau mau minta fasilitas sekolah yang lengkap sama di Indonesia kan nggak mungkin ya Mbak, karena memang daerahnya pun berbeda, tempatnya berbeda. Tapi lebih kepada mungkin teman-teman guru di sini lebih meningkatkan lagi sih kemampuan kinerjanya sebagai guru, mendapatkan lebih banyak lagi akses pembelajaran untuk menjadi guru yang lebih baik, apalagi kan sekarang online, jadi banyak kesempatan untuk belajar seperti itu. Lebih ke kayak daripada memfokuskan kepada luar, better kita sebagai guru sih yang lebih memperbaiki diri kita sendiri untuk anak-anak kita gitu sih kalau saya Mbak. Baik, itu jadi menjadi catatan tersendiri ya Mbak Adel ya, untuk menurut Mbak Adel juga untuk meningkatkan kompetensi guru untuk bisa lebih bisa mendidik anak-anak dengan lebih baik lagi. Nah, Kemendikbudristek ini juga memiliki program Merdeka Belajar nih Mbak Adel. Kalau menurut Mbak Adel apa pengaruhnya bagi pekerjaan Mbak Adel saat ini? Jadi semenjak ada Pak Nadiem dengan programnya Merdeka Belajar ini sangat memudahkan kami di sini sebagai guru, Mbak, memudahkan sekali karena kurikulum di sini itu kita nggak bisa ngikutin pembelajaran yang di Indonesia itu nggak bisa. Pertama dari waktunya gitu. Di sini kan waktu untuk belajar itu nggak bisa kita samain kayak di Indonesia yang dari jam 7 pagi sampai jam 3 siang. Jadi kami kalau mengikuti kurikulum yang seperti biasa itu akan sangat sulit ketertinggalan. Karena waktu belajarnya juga nggak bisa disamain gitu kan Mbak, karena kami itu sekolahnya kan cuma satu, jadi paginya itu TK dan SD, sorenya itu ngajar SMP dan SMA, jadi nggak bisa kalau belajar full day school kan seperti Indonesia itu nggak bisa. Tapi dengan adanya program Merdeka Belajar, guru bisa lebih fleksibel sih gitu untuk mengikuti, untuk memberikan pembelajaran seperti apa dan tipe pembelajaran seperti apa yang mau diberikan kepada anak-anak seperti itu Mbak. Jadi kami lebih punya flexibility untuk memberikan tujuan pembelajarannya seperti apa. Karena memang waktu dan tempat itu juga sulit di sini. Iya itu dia ya. Nah Mbak Adel, ini kita kembali lagi ke CLC atau ini ya yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Nah, tapi Mbak Adel di sini juga sebagai penerima anugerah Guru Teladan CLC tahun 2020. Penghargaan apa nih yang Mbak Adel terima? Bisa diceritakan?
Iya, jadi mendapatkan penghargaan saya sih agak malu nih kalau ngomongin Jangan penghargaan malu ini. dong, justru kita pengen tahu lagi biar terinspirasi. Karena ya saya memang tidak apa ya, tidak melakukan apapun di sini atau pekerjaan di sini demi untuk mendapatkan penghargaan atau apresiasi gitu Mbak. Jadi hanya mengerjakan apa tugas saya dengan sebaik mungkin seperti itu Mbak. Cuman mungkin ada beberapa inovasi pembelajaran yang saya terapkan di sini yang mungkin membantu anak-anak untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih menyenangkan, mendapatkan pembelajaran yang lebih baik. Nah, itu mungkin sedikit yang berbeda yang kemudian membuat saya mendapatkan penghargaan tersebut seperti itu. Nah, jadi penghargaannya apa, Mbak Adel yang diterima? Berupa apa penghargaan sebagai guru CLC teladan sih, jadi dapat kayak sertifikat terus gitu. Jadi penghargaannya Anugerah Guru Teladan CLC 2020. Selamat ya Mbak Adel, senang sekali mendengarnya. Luar biasa loh Mbak Adel ini. Nah, kita juga pernah membaca salah satu quote dari Mbak Adel. Because being a teacher is really good job. Apa yang Mbak Adel ingin sampaikan pada MG listeners tentang profesi sebagai seorang guru ini? Semua profesi itu baik. Bagi saya itu semua profesi baik, tapi bagi saya sendiri profesi yang paling baik bagi saya adalah menjadi guru begitu. Jadi buat guru-guru di luar sana yang mungkin mendengarkan ataupun teman-teman lain yang memiliki profesi yang berbeda dengan saya, ini mungkin agak klise ya, tapi memang mencintai profesi kita sendiri itu akan menghasilkan hasil yang lebih baik daripada hanya melakukan sesuatu yang setengah-setengah yang kita tidak menyenangi. Bagi saya profesi guru lebih daripada hanya sekedar mengejar gaji atau apresiasi ataupun ya hal-hal lain semata itu. Tapi buat saya sendiri ada semacam apa ya Mbak ya, kayak kepuasan batin saat saya bisa memberikan sesuatu kepada anak-anak, memberikan impact, memberikan dampak positif, dan saya bisa melihat ada perubahan baik yang saya lakukan seperti itu. Jadi saya ngerasa wah, jadi hidup saya sebagai manusia ini nggak hanya seperti sesuatu yang hanya lewat aja kayak gitu Mbak. Jadi benar-benar bisa ngelakuin kayak meaningful, memiliki hidup yang bermakna seperti itu. Jadi kepada teman-teman yang lain atau kepada guru-guru yang lain, saat kita benar-benar mencintai pekerjaan kita lebih daripada hanya sekedar administrasi dan segala macam, tapi saat kita benar-benar memperhatikan anak-anak Indonesia, memperhatikan anak-anak atau peserta didik kita yang betul-betul sebenarnya mereka sangat membutuhkan bimbingan kita, dan saat kita memberikan dampak baik kepada mereka, perubahan-perubahan yang positif, yakinlah itu apa ya, rewardnya itu jauh lebih besar daripada hal-hal lainnya. Ada happiness yang dirasakan ya ketika bisa berdampak, berbagi ilmu kepada anak-anak di sana, luar biasa kan. Mbak Adel, ada mungkin sedikit masukan nih atau apa yang ingin Mbak Adel sampaikan untuk para tenaga pendidik, terutama mereka yang masih berusia muda dan mereka yang ingin menjadi guru? Untuk adik-adik udah nggak apa-apa aja nih. Untuk adik-adik calon guru ataupun yang baru saja selesai yang baru saja selesai melaksanakan pendidikan sebagai guru, yang benar-benar mau menjadi guru, itu harus kembali lagi sih kepada tujuan utamanya. Menjadi guru itu apa? Menjadi guru itu berarti kita akan memanusiakan manusia. Jadi itu pekerjaan di bidang humaniora yang kita itu berhadapan dengan manusia gitu. Jadi tidak hanya sekedar berhadapan dengan benda mati ataupun hanya mentransfer ilmu, tapi lebih bagaimana kita memanusiakan manusia. Apa yang kita lakukan itu akan ditiru banget sama anak-anak kita atau peserta didik yang lain gitu. Jadi betul-betul pahami dulu apakah pekerjaan ini adalah sesuatu yang akan kamu senangi, yang akan kalian merasa senang mengerjakannya, bangga, karena ya seperti kita tahu di Indonesia
reward menjadi guru itu tidak sebesar pekerjaan yang lain ya Mbak ya, bahkan untuk guru honorer saja masih seperti itu. Jadi kalau memang masih akan mencari kepuasan yang lain, mungkin harus diperhatikan lagi apa benar mau menjadi guru. Tapi bisa. Iya. Karena ini bicara realistis ya Pak ya. Iya betul. Jadi tapi kalau memang panggilannya merasa menjadi guru itu merupakan sesuatu yang membuat kamu bahagia, mendapatkan kesenangan. Yuk, atuh, sok atuh. Kalau dalam bahasa Malaysianya jom. Ayo jadi guru, ayo. Nah, jadi reward itu biasa. Jadi dipertimbangkan lagi baik-baik apakah memang pekerjaan ini sesuai dengan passionnya, apakah panggilan dari hati, karena pekerjaan sebagai seorang guru adalah pekerjaan yang sangat mulia untuk memanusiakan manusia. Iya. Mbak Adel, ini Mbak Adel di Indonesia tinggalnya di mana sih? Keluarga saya ada di Jogja dan ada di Padang, Mbak. Oh, kapan terakhir balik ke tanah air? Sebelum pandemi sih 2019 gitu, semenjak pandemi itu udah nggak pernah keluar lagi dari sarang saya sih. Kangen nggak Mbak Adel sama tanah air? Kangen nggak? Banget, banyak banget yang dikangenin dari Indonesia, tapi terutama makanan. Aduh, jadi makin kangen ya untuk kembali ke Indonesia, tapi ternyata masih mempunyai tugas besar di sana. Mbak Adel, terima kasih loh udah berbagi inspirasi di Inspiring Around kali ini. Kita benar-benar merasakan terinspirasi, dan buat para guru yang calon guru ya terutamanya, mereka bisa jadi pencerahan tersendiri ya untuk mengambil profesi sebagai seorang guru. Mbak Adelia Aryani Putri, terima kasih sudah bergabung di Inspiring Around. Sampai ketemu lagi Mbak Adelia, salam sehat ya. Terima kasih sudah mengundang saya ya Mbak Naila. Sama-sama, dan salam juga untuk anak-anak didik di sana.